Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh iya, sebelumnya aku cuma mau ngingetin buat kalian semua yang sering keluar rumah atau yang sering beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Hehehe. Oke, kenalin nama aku Jihan Mahyuna dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, di sini aku akan membahas tentang pengaruh konformitas terhadap kenakalan remaja. Namun sebelum kita membahas tentang pengaruh konformitas terhadap kenakalan remaja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi-definisi dari konformitas dan kenakalan remaja. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu konformitas. Mari saya akan jelaskan. Konformitas merupakan suatu hal yang paling banyak terjadi pada remaja. Agar remaja dapat diterima dalam kelompok acuan, maka penampilan fisik merupakan potensi yang dimanfaatkan untuk memperoleh hasil yang menyenangkan, yaitu merasa terlihat menarik atau merasa mudah berteman. Konformitas berarti tunduk pada tekanan kelompok meskipun tidak ada permintaan langsung untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh suatu kelompok. Konformitas akan mengakibatkan suatu perubahan sikap dan perilaku individu yang dilakukan agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Dasar-dasar yang mendasari perilaku konformitas terhadap kelompoknya adalah karena adanya pengaruh sosial normatif dan pengaruh sosial informatif. Pengaruh sosial normatif adalah pengaruh sosial yang didasarkan pada keinginan individu agar disukai atau diterima secara sosial. Pengaruh sosial normatif akan menyebabkan berubahnya perilaku seseorang karena adanya keinginan dari individu untuk dapat memenuhi harapan kelompok agar dirinya tidak ditolak oleh kelompoknya. Sedangkan pengaruh sosial informatif adalah pengaruh sosial yang didasarkan pada keinginan individu untuk merasa benar. Individu akan bergantung pada kelompok sebagai sumber informasi. Dapat disimpulkan bahwa konformitas merupakan perubahan sikap atau perilaku remaja sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok acuan, baik ada maupun tidak ada tekanan secara langsung yang berupa suatu tuntunan tidak tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap anggotanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Ada 4 faktor yang mempengaruhi konformitas. 1. Rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan utama konformitas adalah demi memperoleh persetujuan atau menghindari celaan kelompok. 2. Rasa takut terhadap penyimpangan. Rasa takut dipandang individu sebagai perilaku yang menyimpang di mana faktor dasar hampir dalam semua situasi sosial. Setiap individu menduduki suatu posisi dan individu menyadari bahwa posisi itu tidak tepat. Berarti individu telah menyimpang dalam pemikiran sendiri yang membuat merasa gelisah dan emosi terkadang tidak terkontrol. 3. Kekompakan kelompok. Kekompakan yang tinggi menimbulkan konformitas yang semakin tinggi. 4. Keterikatan pada penilaian bebas. Keterikatan sebagai kekuatan total yang membuat seseorang mengalami kesulitan untuk melepaskan suatu pendapat. Nah, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi konformitas adalah semakin tinggi jumlah anggota kelompok, maka semakin tinggi tingkat konformitas, dan semakin kecil anggota kelompok, maka akan semakin kecil pula perilaku konformitas. Pengaruh konformitas dan kenakalan remaja meliputi antara lain peniruan, penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan. Sedangkan kenakalan remaja meliputi kenakalan yang menimbulkan korban fisik, diantaranya perkelahian, pemaksaan, perampokan, menyakiti hati seseorang. Indikator dari konformitas adalah menghindari penolakan, pemenuhan harapan kelompok, daya tarik kelompok, kepercayaan, dan pendapat.
Ada 5 aspek konformitas, yaitu peniruan, penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan. Selanjutnya, konsep dasar kenakalan remaja. Santrok mendefinisikan kenakalan remaja adalah suatu tentang perilaku yang luas dari mulai segala jenis perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, status pelanggaran, hingga melakukan tindakan kriminal. Perilaku-perilaku kenakalan remaja tersebut dapat muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikemukakan oleh Santrok, yaitu identitas negatif, pengendalian diri rendah, usia, jenis kelamin, rendahnya harapan bagi pendidikan, pengaruh teman sebaya, status ekonomi rendah, peran orang tua, dan kualitas lingkungan serumah. Dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan yang dilakukan remaja yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum, sosial, asusila, dan norma agama. Menurut pendapat Jansen dalam Sarlito W. Sarwono, kenakalan remaja dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, misalnya perkelahian, pemerkosaan, dan perampokan. 2. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, misalnya pelacuran, hubungan seks sebelum menikah, dan penyalahgunaan narkoba. 3. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, misalnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, pembakaran, dan penggelapan. 4. Kenakalan remaja yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara melarikan diri dari rumah, atau membantah perintah orang tua atau guru. Selanjutnya, pengaruh konformitas terhadap kenakalan remaja. Pengaruh konformitas dan kenakalan remaja meliputi pendapat Taylor. Ada 1. Peniruan, yaitu keinginan individu untuk sama dengan orang lain baik secara terbuka atau ada tekanan yang menyebabkan konformitas. 2. Penyesuaian, yaitu keinginan individu untuk dapat diterima orang lain yang menyebabkan individu bersikap konformitas terhadap orang lain. 3. Kepercayaan. Semakin besar keyakinan individu pada informasi yang benar dari orang lain, semakin meningkat ketepatan informasi yang memilih konformitas terhadap orang lain. 4. Kesepakatan. Sesuatu yang sudah menjadi keputusan bersama menjadikan kekuatan sosial yang mampu menimbulkan konformitas. Dan 5. Ketaatan. Respon yang timbul sebagai akibat dari kesetiaan atau ketertundukan individu atas otoritas tertentu, sehingga otoritas dapat membuat orang menjadi konformitas terhadap hal yang sudah disampaikan. Sedangkan kenakalan remaja sendiri meliputi 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Bentuk kenakalan remaja meliputi kebutaan di jalan raya yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri. Perkelahian antara gang, membolos sekolah, kriminalitas anak berupa perbuatan mencuri, merampok, merampas, dan mencopet. Mabuk-mabukan, berpesta pora yang dapat mengganggu lingkungan. Menurut Santrok, berdasarkan alasan hukum, pelanggaran dibedakan menjadi 2, yaitu pelanggaran indeks, yaitu pelanggaran kriminal, seperti perampokan, penyerangan, pemerkosaan, dan pembunuhan. 2. Pelanggaran status, yaitu tindakan yang tidak serius, pelanggar indeks, seperti melarikan diri, membolos, minum minuman keras, hubungan seks bebas. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi konformitas adalah semakin tinggi jumlah anggota kelompok, semakin tinggi tingkat konformitas, dan semakin kecil anggota kelompok, maka semakin kecil perilaku konformitas. Pengaruh konformitas dan kenakalan remaja meliputi antara lain
peniruan, penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan. Sedangkan kenakalan remaja meliputi kenakalan yang menimbulkan korban fisik, diantaranya perkelahian, pemaksaan, perampokan, menyakiti fisik seseorang. Nah, cuma sekian yang dapat saya jelaskan di podcast saya. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya Jihan Mahyuna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya.